Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Oke, matahari bersinar cerah setelah momen-momen badai, setelah momen-momen goncangan kehidupan. Itu hal pertama yang aku dapat ya, karena temanya abis Pluto. Pluto itu terlahir kembali, lalu Sun itu source ya, sumber. Pluto itu menggambarkan menyelami kegelapan di hidup kita. Kadang-kadang kita ketemu momen seperti itu ya, di mana hidup terasa gelap, di mana sepertinya keadaan terlihat mentok gitu. Tapi memang itu bagian dari perjalanan kita gitu, dan kita ada saatnya di hidup kita perlu menyelami kegelapan gitu, perlu melihat kegelapan atau perlu melihat hal-hal tertentu dari hidup kita untuk kita audit gitu hidup kita, untuk membuat perubahan-perubahan untuk jadi versi diri kita yang berbeda. Ini Pluto ya, terlahir kembali. Tapi kabar baiknya adalah kamu sudah akan keluar, atau sebentar lagi momen kegelapan itu akan berakhir ya, karena aku melihat Pluto ini sebagai menyelami kegelapan atau ada tantangan kesulitan di mana kamu mungkin merasa hidup kayak gelap gitu ya. Tapi setelah itu muncul matahari ya. Matahari menyinari kegelapan, kamu akan keluar dari situasi itu atau situasi itu akan segera berakhir. Lalu ini bisa juga berbicara tentang, ini energi kamu ya, Pluto ini, planetnya Scorpio. Lalu Sun ini mengindikasikan hal-hal menyenangkan, optimis, semangat lagi yang mau datang di hidup kamu ya. Oke, chapter baru kehidupan kamu, temanya bulan September adalah Page of Wands. Page of Wands itu energi, Page of Wands itu energi orang yang petualang, semangat, optimis, kayak berada di suatu fase awal ya, fase awal dalam bidang apapun, karena ini Wands berhubungan dengan energi kreativitas, berhubungan dengan hal-hal yang bikin kamu semangat, hal-hal yang bikin kamu excited untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi petualangan dalam artian yang sesungguhnya, kayak misalnya kamu pergi ke suatu tempat, kamu ketemu orang baru, kamu menemukan hobi baru, sesuatu yang bikin kamu semangat lagi atau berada di fase awal. Bisa jadi ada komunikasi yang signifikan juga di bulan September, karena semua page adalah pembawa pesan ya. Dan Page of Wands ini adalah energi orang yang maju terus pantang mundur. Ketika dia mendedikasikan dirinya untuk sesuatu hal, dia nggak akan berhenti ketika dia menemui tantangan ya. Kayak, ayo kasih tantangan apa gue bisa gitu. Jangan hentikan gue. Ibaratnya ketika Page of Wands sudah mulai sesuatu, dia akan maju terus. Dan itu energi kamu di bulan September ini. Sini ada strength ya. Dengan strength jadi blessing kamu, aku bisa mengerti sih. Kayak level kegelapan atau tantangan-tantangan yang kamu hadapin yang bikin kamu merasa gelap gitu. Itu bikin kamu punya kekuatan yang berbeda sih. Kekuatan dalam menjalani kehidupan, kekuatan hati kamu, kekuatan mental kamu. Dan bisa jadi sebagian dari kamu tuh kayak berada di situasi di mana kuat itu bukan pilihan, tapi kuat itu kewajiban, keharusan ya. Dan juga ada proses tentang kamu membawa perubahan yang signifikan yang tadinya nggak akan kamu lakukan kalau kamu nggak melewati hal seperti ini ya. Dan itu membawa blessing di hidup kamu. Ada hal baru, ada hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu ya. Dengan level diri kamu yang lebih kuat, lebih bijak. Seven of Cups. Jadi tantangan kamu. Seven of Cups ini bisa dihadapkan pada banyak pilihan bikin bingung, atau kita kayak banyak hidup di kepala kita, bisa jadi kebanyakan ngayal, kebanyakan overthinking. Ngayal itu kan awal yang bagus untuk visualisasi, untuk manifestasi gitu ya. Tapi ketika kita terlalu lama hidup dalam hayalan kita lupa bahwa kita juga masih napak di bumi gitu. Ini Seven of Cups itu berbicara seperti itu. Ketika kita hidup dalam dunia hayal atau dalam dunia imajinasi, atau ketika Seven of Cups itu jadi tantangan, kita tuh nggak bisa membuat pilihan gitu ya. Kayak ada keengganan atau ada keseganan. Sebenarnya kita selalu tahu gitu. Sebagai manusia kita selalu tahu kita perlu memilih apa atau melakukan apa, tapi kebanyakan pilihan bikin bingung atau ada rasa takut untuk memilih ya. Yang perlu kamu perhatikan, ego gitu. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang-orang di sekitar kamu. Ego itu bisa jadi signifikan ya, keterhubungan kamu dengan orang lain. Lalu gini, mindful dengan keuangan kamu gitu ya. Apakah kamu mengelola uang kamu dengan abundant mindset atau scarcity mindset ya, mindset keberlimpahan atau mindset kekurangan gitu. Kalau gini, dengan cara kita mengelola uang kita di situ, kita tahu gitu, kita berada di mindset yang mana gitu. Untuk kamu yang nggak tahu bisa cari tahu gitu. Kayak intinya adalah ketika kita percaya bahwa semesta Tuhan itu selalu menyediakan, itu kita berada di abundant mindset gitu. Kita akan percaya bahwa semesta akan selalu menyediakan, semua orang itu akan selalu cukup gitu ya. Tapi kalau kita berada di scarcity mindset, kita akan melihat bahwa kita harus, aduh hemat banget, aduh kita harus kerja keras, aduh kita harus begini, kita harus begitu, nanti kita kekurangan, nanti kita begini, nanti begitu. Itu scarcity mindset gitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa cari sendiri.
Nah itu dia, apakah cara kamu mengelola keuangan kamu itu membuat kamu berada di abundant mindset atau di scarcity mindset ya. Itu sebuah reminder untuk kamu bertanya dengan jujur di dalam diri kamu untuk mencari tahu lebih lanjut. Dan yang berikutnya ini adalah outcome kamu ditutup dengan Empress. Empress ini adalah energi keberlimpahan, energi keindahan, kenyamanan. Bisa jadi gini, kayak melahirkan sesuatu dalam artian sesungguhnya ataupun tidak sesungguhnya melahirkan sesuatu dalam artian sesungguhnya kayak melahirkan anak, atau dalam artian yang satunya adalah kamu melahirkan versi diri kamu yang baru, kamu melahirkan sebuah proyek baru, kamu melahirkan sebuah karya yang baru, sesuatu yang baru bisa kamu hasilkan setelah kamu melewati, menyelami momen-momen kegelapan dalam diri kamu ya, dalam hidup kamu. Dan juga gini, ini adalah proses kamu untuk untuk bisa melihat gitu antara scarcity mindset dan abundant mindset, karena di sini ada Four of Pentacles, keberlimpahan kamu. Gini, dunia eksternal kita adalah pancaran apa yang ada di dalam dunia internal kita gitu ya. Kalau kita berada di scarcity mindset, itulah yang akan kita lihat gitu. Tapi kalau kita berada di abundant mindset, itu juga yang akan kita lihat dalam realita kita. Page, ya kan? Ada sebuah tema yang sangat signifikan tentang pilihan gitu. Page of Wands dikonfirmasi dengan Two of Swords. Two of Swords ini adalah energi membuat pilihan. Tapi gini, aku selalu tekankan, kita yang tadi aku bilang, kita tuh selalu tahu sebenarnya kita perlu memilih apa, tapi ada rasa takut di situ. Ya, ada rasa takut, mungkin takut membuat pilihan yang salah, mungkin takut mengulangi kesalahan yang sama. Hal-hal semacam itu ya. Ini sudah diulang dengan Seven of Cups yang tadi aku bilang. Bisa jadi gini, ada sesuatu yang memanggil di hati kamu, tapi kamu enggak lakukan karena itu tadi, ada rasa takut, ada rasa nggak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu. Completion. Satu chapter udah selesai. Masa sulit kegelapan itu sudah berakhir ya. Dan kamu sudah, ibaratnya ini tuh hari kelulusan sih dengan kartu The World ya. Kamu tuh udah lulus di satu fase kehidupan kamu. Dan kamu siap masuk chapter kehidupan kamu dengan chapter kehidupan kamu yang baru, dengan versi diri kamu yang baru, dengan abundant kamu yang baru, dengan mindset, cara hidup yang baru gitu ya. Semoga dengan tadi aku bahas tentang abundant mindset dan scarcity mindset itu membawa kamu ke sebuah perspektif yang baru dan kamu mencari tahu lebih lanjut gitu. Nine of Swords, mimpi buruk, kegelisahan. Gak memilih pun bikin gelisah ya. Menghindari untuk memilih juga bikin gelisah gitu. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah kayak memilih gitu, dan kayak tidak memilih pun itu sebenarnya kita memilih, karena itu udah klise lah, semua orang tahu gitu. Cuman ketika kita takut atau ketika kita gelisah, tapi kita tetap bergerak gitu ya, dan kita siap dengan konsekuensinya, disitulah kita menunjukkan level kedewasaan kita gitu. Kita tahu bahwa hidup itu akan selalu ada risiko, akan selalu ada tantangan, dan kita nggak selalu berani, tapi kita tahu gitu, kita harus terus jalan sebagai manusia dewasa gitu ya. Kita harus terus jalan, karena itu yang namanya bagian dari kehidupan, karena hidup itu nggak selalu namanya mulus. Tantangan itu akan selalu ada, cuman apakah kita akan selalu bergerak, apakah kita akan selalu mengambil atau membuat pilihan walaupun kita gelisah, walaupun kita takut, atau kita lari dari kenyataan atau menghindar terus tapi tetap gelisah juga intinya. Ada yang capek. Tadi aku tuh bilang di reading siapa ya tentang Ten of Wands itu bekerja cerdas, bukan bekerja keras gitu ya. Kamu perlu melakukan cara yang berbeda. Perhatikan kesehatan kamu juga, dan ada suatu pesan tentang hubungan tertentu yang bikin kamu capek sih. Mungkin pilihannya adalah tetap bertahan dalam hubungan ini atau memilih kebahagiaan kamu, karena di sini ada Empress juga ya. Ini kartu tadi Ten of Wands muncul sebelum Empress. Empress itu salah satu kartu yang aku selalu bilang tentang self love gitu. Memilih diri kamu atau memilih situasi ini atau memilih orang-orang ini di mana itu kamu gelisah, kamu mimpi buruk. Completion. Ini energi kamu lagi. Jadi kayak udah ada The World, ada Death, ada Rebirth ya. Ini kartu semua berbicara satu chapter selesai. Ini berbicara tentang transformasi yang signifikan di hidup kamu ya. Kalaupun kamu belum sadar, kamu kayak semesta sedang membawa kamu ke dalam suatu perubahan yang signifikan untuk kepribadian kamu, untuk cara hidup kamu, untuk bahkan mungkin lingkungan kamu, tempat kerja kamu. Dan ini sifatnya sangat signifikan ya. Karena ini ada 2 major arcana yang berbicara tentang ending.
tentang completion, tentang satu chapter selesai. Ada kartu juga yang berbicara tentang transformasi gitu. Jadi kalaupun ada yang berakhir, itu untuk kebaikan kamu, itu untuk perubahan hidup kamu ya. Oke, satu lagi. Tower. Melihat dengan perspektif yang berbeda. Kayak ada perubahan ego ya. Ada perubahan ego dan itu tadi ya, mungkin hal yang kamu lewatin ini bikin kamu jadi pribadi, sosok pribadi yang berbeda. Lalu ini berbicara tentang komunikasi, tentang kunjungan gitu dari orang-orang tertentu. Dan ini mungkin kamu akan menemukan kebingungan atau itu tadi kayaknya yang berhubungan dengan pilihan ini sangat apa ya, sangat signifikan untuk mempengaruhi ketenangan kamu, mempengaruhi kegelisahan kamu gitu. Sampai kamu membuat pilihan atau melakukan hal yang sebenarnya kamu perlu lakukan tapi kamu hindari, atau kamu kayak antar aja, aduh nggak mau, kayak gitu ya. Sebenarnya kamu tahu, tapi kamu nggak lakukan atau kamu nggak mau memilih. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.